jawab tadi, ada dua hal kita lihat ini. Suatu keadaan demokrasi terbuka, rumus umum aja, dimanapun bisa terjadi. Bahwa kalau pemerintah itu berhasil, selalu partai pemerintah naik. Kalau pemerintah dianggap tidak berhasil, maka partai pemerintahnya turun. Dan otomatis kalau ada yang turun, ada yang naik selalu oposisi. Itu terjadi di semua negara, apapun, termasuk kita ini. Itu rumus umum. Artinya pesannya bahwa kalau tetap ingin partai itu baik, maka pemerintahnya harus berhasil. Harus berhasil. Ya. Yang kedua, ini harapannya ialah kekompakan. Ini selesai, kita menuju kepada suatu hal yang lebih kompak, yang lebih serempak, karena negeri ini butuh suatu kekompakan semuanya. Kita selesai ini, kemudian kita bersama-sama lah format yang baru. Selesai. Selesai pertarungan legislatif, mari kemudian memulai pertarungan lain tapi dengan nuansa kekompakan. Karena mencari yang terbaik. Boleh tepuk tangan Pak Yusuf Kalla, terima kasih Pak Yusuf Kalla. Pak Dahlan? Saya kira saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk minta maaf kepada teman-teman Demokrat terutama karena kehadiran saya di situ ternyata tidak mengangkat partai. Dan Anda merasa bersalah Pak Dahlan? Iyalah, mestinya kan saya bisa ikut mengangkat partai. Nggak apa-apa. Dan kalau tidak ada Pak Dahlan mungkin malah justru tidak setinggi itu. Anda tidak berpikir itu? Enggak, saya nggak pernah berpikir begitu. Dan tentu seperti Pak JK setelah selesai pileg ini, kita membangun Indonesia bersama-sama supaya maju karena lawan kita bukan sesama partai tapi lawan kita negara-negara lain yang akan menyaingi Indonesia. Lawan kita bukan sesama partai tapi justru orang luar. Boleh tepuk tangan Dahlan Iskan. Terima kasih. Pak Ahok? Ya, saya berharap para anggota DPR atau DPRD yang terpilih harus betul-betul kerja, tidak terima suap. Kenapa? Karena 2025 kita akan masuk sebuah bangsa namanya itu bonus demografi. Nah, kalau 10 tahun ini Anda tidak kerja dengan baik, 10 tahun ini, maka nanti 2025 ketika bonus demografi itu sampai ke Indonesia, kita terima, ini akan menjadi bencana besar untuk bangsa ini. Jadi 10 tahun ini betul-betul Anda harus kerja betul, tidak terima suap, Anda harus adil, dan berani lawan. Karena kalau bonus demografi ini kita gagal, menciptakan orang dengan sumber daya manusia yang baik, maka jangan mimpi 2035 kita jadi bangsa 7 negara yang hebat di dunia ini. Boleh tepuk tangan Basuki Cahayapurnama. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah hadir, Pak Dahlan sudah hadir. Pak Ahok katanya mau masih nunggu nonton Iwan Fals. Akan duduk di situ nunggu Iwan Fals. Baik, sambil menunggu Iwan Fals tampil lagi, saya ajak Anda untuk mengikuti perkembangan berita terbaru bersama Zelda Savitri yang saat ini berada di Newsroom Pemilu Metro TV. Zelda, silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih pemirsa, kini saatnya untuk kita saksikan news update berita apa saja yang terjadi sepanjang hari ini di hari pemungutan suara pemilu legislatif. Kita mulai informasi yang pertama dari Papua. Pesawat tipe Godiak tujuan distrik Ninia, Kabupaten Yakuhimo jatuh di distrik Doyo Sentani, Jayapura, Papua. Pesawat ini membawa logistik pemilu. Pilot pesawat dan seorang penumpang tewas. Rencananya pesawat ini akan membawa penumpang dan bahan makanan menuju distrik Ninia, Kabupaten Yakuhimo. Dan dari distrik Ninia ini, pesawat akan melanjutkan perjalanan membawa logistik pemilu ke distrik Amesela. Pesawat jatuh sekitar 100 meter dari landasan pacu lapangan terbang Aksen di Doyo, Jayapura, tepat setelah lepas landas. Saat berangkat, pesawat ini mengangkut 5 penumpang dan sejumlah bahan makanan. Korban tewas adalah pilot pesawat Bob Robert dan seorang penumpang bernama Dennis Kobak. Total korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Yowari Sentani, Jayapura 5 orang dan 2 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Pesawat ini jatuh tepat di jalan raya sehingga melukai 2 pengendara sepeda motor. 2 korban ini terluka akibat terkena patahan sayap pesawat.